President of the Republic of Indonesia, and Madam Sinta Nuria Abdurrahman Wahid is entering the conference hall. His Excellency, the Ambassador of Australia, Ed Masters, former Ambassador of Masters. Abdul Rahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan mantan Presiden keempat Republik Indonesia. Pada masa pemerintahannya tidak lepas dari yang namanya krisis ekonomi. Dengan gaya kepemimpinan yang karismatik transformasional membuat Indonesia terlepas dari krisis ekonomi. Berikut adalah penjelasan apa saja kebijakan perekonomian pada masa Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Gus Dur sepenuhnya selalu berpihak kepada rakyat. Semua hal yang dilakukan oleh beliau dilakukan untuk melindungi kedaulatan dan kemandirian ekonomi, bukan bergantung pada kehendak ekonomi dari IMF yang cenderung menjerat. Beliau saat itu juga sempat menolak desakan IMF untuk mendapatkan kebebasan membuka supermarket tanpa batas. Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 yang digagas oleh NU, beliau menolaknya, dikarenakan untuk melindungi usaha kecil menengah. Langkah yang pertama adalah tim ekonomi Gus Dur menolak resep dari IMF dan Bank Dunia atau World Bank yang menganjurkan untuk dilakukannya austerity policy atau pengetatan anggaran. Sebaliknya, tim dari ekonomi Gus Dur menawarkan untuk dilakukannya growth story atau strategi pertumbuhan. Akibat strategi growth story di era Gus Dur, ekspor Indonesia meningkat sebesar 60% dari yang awalnya 390 triliun di tahun 1999 ke 624 triliun di tahun 2001. Kemudian, meningkatkan porsi ekspor terhadap PDB dari 35% pada tahun 1999 ke 43% pada tahun 2001. Selanjutnya ada neraca perdagangan selalu surplus selama era ini. 76 triliun pada tahun 1999, naik ke 119 triliun pada tahun 2000, naik lagi 120 triliun pada tahun 2001. Di tengah impor yang juga mengalami peningkatan hampir 60% pada periode yang sama. Tingkat PDB per kapita, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 sampai 2001 dapat kita lihat pada gambar. PDB per kapita pada tahun 1999 sebesar 18.828.448 rupiah, mengalami kenaikan sampai pada tahun 2001 menjadi 19.920.419 rupiah. Kemudian pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 sebesar 0,79%, tahun 2000 sebesar 4,92%, dan pada tahun 2001 3,64%. Selanjutnya adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan pada tahun 1999 sebesar 23,4%, pada tahun 2000 sebesar 19,1%, dan pada tahun 2001 sebesar 18,4%. Artinya program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Gus Dur efektif dan juga efisien dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia. Tujuan menjaga harga beras tetap stabil untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras sebagai bahan pokok bagi masyarakat.
Menjaga harga beras tetap stabil adalah langkah penting yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, memastikan ketersediaan dan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri. Kebijakan ini menjadi salah satu fokus utama yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah-daerah sehingga mereka lebih dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Desentralisasi fiskal ini dikelilingi oleh beberapa karakteristik, antara lain adalah peningkatan otonomi daerah, pemberian dana alokasi umum, program pengembangan kecamatan. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita panggil sebagai Gus Dur diselimuti oleh angin bagi demokrasi di Indonesia. Karena setelah puluhan tahun hidup di bawah rezim otoriter Orde Baru, akhirnya masyarakat Indonesia bisa merasakan kebebasan yang selayaknya. Hal ini ditandai oleh poin-poin antara lain adalah pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial, terbentuknya Dewan Ekonomi Nasional, pembentukan PNPM, yang merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya ada pembentukan BPR, yang memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pemecatan menteri di era Gus Dur adalah peristiwa yang kompleks dan penuh kontroversi dalam sejarah politik Indonesia. Gus Dur melakukan perombakan kabinet secara besar-besaran dengan alasan untuk mempercepat reformasi, membentuk kabinet yang solid, dan menghilangkan kepentingan kelompok. Pemecatan menteri di era Gus Dur adalah sebuah peristiwa yang memiliki dampak yang kompleks dan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Tindakan Gus Dur dapat dipahami sebagai upaya untuk mempercepat reformasi, namun cara yang dipilihnya terkadang menimbulkan dampak negatif yang besar. Pengelolaan utang yang optimal ini misalnya melalui teknik tukar utang dengan pelestarian alam, di mana utang negara kita dipertukarkan dengan kewajiban untuk melestarikan hutan. Beberapa poin dari pengelolaan utang ini yaitu mengutamakan keterbukaan agar masyarakat dapat memahami kondisi keuangan negara, menegosiasikan dengan kreditor untuk mendapat syarat utang yang lebih baik, seperti pengurangan bunga, serta memastikan bahwa utang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini berarti merangkul semua negara untuk memperluas persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kebijakan ini memprioritaskan yang pertama, pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional. 2. Pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat secara umum. 3. Pemeliharaan ekonomi, stabilitas, dan persatuan nasional, serta mencegah adanya disintegrasi bangsa. 4. Peningkatan hubungan bilateral dengan fokus kepada negara yang mau mendukung pemulihan ekonomi secara cepat. 5. Mendorong adanya kerjasama internasional untuk menjaga perdamaian dunia. Yang kelima, mengatasi kemiskinan. Pada masa pemerintahnya, Gus Dur memiliki beberapa upaya yang dimiliki untuk mengatasi kemiskinan. Antara lain, yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Gus Dur menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat daripada memberikan bantuan langsung. Gus Dur mendorong perkembangan dari usaha kecil dan menengah untuk menciptakan perekonomian masyarakat. Gus Dur juga menekankan pada partisipasi perekonomian dan membantu masyarakat untuk keluar dari jalur kemiskinan. Yang kedua, reformasi birokrasi dan korupsi. Gus Dur dengan kebijakannya mencoba memberantas korupsi dan reformasi birokrasi pada masa itu, yang dibentuknya beberapa lembaga untuk mengatasinya. Yang ketiga, melakukan program pemulihan ekonomi. Di tengah terjadinya krisis ekonomi, Gus Dur memperkuat sektor-sektor yang dapat mendukung masyarakat miskin seperti sektor pertanian dan usaha kecil menengah atau UKM dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan kebijakan ini, Gus Dur memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mengelola anggaran dan program pembangunannya dengan harapan bahwa distribusi sumber daya lebih merata dan pemerintah responsif terhadap masalah kemiskinan. Yang kelima, kerjasama internasional. Gus Dur menjalin hubungan internasional dengan mendapatkan dukungan dalam beberapa
bantuan ekonomi dan investasi asing yang dapat memperkuat ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Yang keenam, bantuan sosial dan jaminan sosial. Gus Dur juga memperkuat programnya dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan dengan program bantuan sosial. Yang ketujuh, memperkuat koperasi. Gus Dur juga melihat koperasi merupakan salah satu cara untuk pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian negara. Penghapusan monopoli dan privatisasi. Pada masa kepemimpinannya, Gus Dur juga berfokus terhadap masalah perekonomian Indonesia. Pada masa reformasi, dengan melakukan penghapusan monopoli dan privatisasi untuk menciptakan perekonomian yang lebih kompetitif dan efisien, seperti penghapusan monopoli yang terjadi di BUMN dan melakukan privatisasi terhadap perusahaan negara dengan tujuan meningkatkan efisien ekonomi. Pada awalnya, IMF memaksa Indonesia mengambil bantuan yang diberikan oleh IMF dengan tujuan rekonstruksi perbankan agar perbankan nasional lebih sehat, melakukan reformasi struktural perekonomian dengan namanya privatisasi BUMN. Yang kedua, pembubaran Pertamina sebagai salah satu sektor minyak dengan membuka peluang bagi perusahaan swasta dalam berpartisipasi di sektor energi, meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi terjadi korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, menolak privatisasi massal terhadap penjualan besar-besaran perusahaan negara kepada pihak swasta, bahwa privatisasi yang dilakukan secara hati-hati dan bila mempertimbangkan dampak untuk masyarakat. Gus Dur juga menghapus monopoli dan melakukan privatisasi dengan tujuan menghadapi tantangan implementasinya dengan representasi dari kelompok elit yang menguntungkan dari berbagai pihak. Akan tetapi, kebijakan yang dimiliki Gus Dur berlawanan dari elit politik dan bisnis yang kuat. Beberapa kebijakan privatisasi dianggap dapat merugikan kepentingan nasional, terutama pada perusahaan yang dijual ke pihak swasta yang kurang memperhatikan publik. Innalillahi aliyah, innalillahi mata kiri. Michael Jackson lihat nanti ya, sama seperti nanti aku juga paling nyusul. Dia tahu, aku tahu dia tahu, aku tahu dia tahu.